Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Rosada. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Bandar Lampung pada kompetensi bisnis daring dan pemasaran. Pada kesempatan ini akan disampaikan sebuah video pembelajaran kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran yang berjudul Proses Administrasi Pengelolaan Produk. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mengetahui bagaimana proses administrasi pengelolaan produk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan bagaimana cara melakukan proses administrasi pengelolaan produk, mari kita simak bersama video pembelajaran berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah laptop, kalkulator, ATK, dan LCD. Baiklah, sekarang kita akan mulai melakukan proses administrasi pengelolaan produk. Kita awali dengan proses yang pertama, yaitu mencatat data persediaan barang. Metode pencatatan persediaan barang perlu diketahui agar tidak salah dalam laporan keuangan dan membantu kita dalam memahami laporan dengan baik. Pencatatan persediaan barang merupakan kegiatan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, sehingga pencatatan persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang. Anak-anak, sudah kita lakukan pencatatan persediaan barang. Sekarang silahkan kalian buat jurnal catatan persediaan barang. Kemudian nanti Ibu minta kalian untuk presentasikan pencatatan jurnal persediaan barang tersebut. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Rama? Sudah? Saya, Bu. Dita? Oh ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pencatatan data persediaan barang. Data keluar dan masuk barang. Pada tanggal 1 Januari 2020, persediaan awal 200 unit dengan harga per unit 10.000. 2 Februari pembelian 300 unit dengan harga per unit 10.000. 2 Maret penjualan 100 unit dengan harga per unit 15.000. 2 April penjualan 100 unit dengan harga per unit 15.000. 4 Mei pembelian 200 unit dengan harga per unit 15.000. 2 Juni penjualan dengan harga 20.000 per unit. Kemudian, untuk data persediaan barang, pada tanggal 1 Januari 2020, persediaan awal 200 unit. 2 Februari terjadi pembelian 300, maka persediaan awal menjadi 500 per unit. 2 Maret terjadi penjualan 100 unit, maka untuk persediaan awal menjadi 400 unit. 2 April terjadi penjualan 100 unit, maka untuk persediaan menjadi 300 unit. 4 Mei terjadi pembelian 200 unit, maka untuk persediaan menjadi 500 unit. 2 Juni terjadi penjualan 200 unit, maka persediaan menjadi 300 unit. Maka seluruhnya untuk data persediaan terakhir menjadi 300 unit dengan harga total 3.500.000. Demikian pencatatan dari saya. Ya, terima kasih Dita. Baiklah anak-anak, tadi sudah disampaikan jurnal tentang persediaan barang. Itu adalah langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan pencocokan data.
Proses administrasi pengelolaan produk yang selanjutnya yaitu menyiapkan administrasi penjualan tunai dan kredit. Sekarang mari kita buat dulu jurnal penjualan tunai dan kredit. Sudah selesai, Nak? Rahel sudah? Sudah? Siapa yang mau saya coba? Ya, Rahma silakan. Di sini saya akan menyampaikan jurnal transaksi penjualan tunai dan kredit. Contoh, pada tanggal 27 Desember membeli 10 unit sepeda dengan harga 900.000 per unit secara tunai. Pembelian debit 9 juta, persediaan debit 9 juta, kas bank kredit 9 juta, kas bank kredit 9 juta. Kemudian transaksi penjualan kredit. Contoh, pada tanggal 27 Desember membeli 10 unit sepeda dengan harga 900.000 per unit dibayar tunai sebesar 3 juta dan sisanya dibayar kredit 3 bulan. Pembelian debit 9 juta, persediaan debit 9 juta, kas bank kredit 3 juta, kas bank kredit 3 juta. Hutang dagang kredit 6 juta, kemudian diangsur selama 3 bulan sebanyak 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih Rahma. Demikian tadi contoh untuk jurnal penjualan tunai dan penjualan kredit. Anak-anak, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan cara membuat rekapitulasi penjualan. Kita menggunakan Excel, kita perhatikan. Membuatnya adalah terdiri dari 12 kolom. Kolom yang pertama ada nomor, kemudian kolom berikutnya kode barang, kolom berikutnya rincian barang, satuan, HPP satuan, harga jual satuan, kemudian persediaan awal di sini ada jumlah dan nilai, penjualan ada jumlah dan nilai, dan persediaan akhir juga ada jumlah dan nilai. Ibu ambil contoh di sini jenis barang makanan dan minuman. Untuk makanan, contohnya Tango Wafer Vanilla. Satuannya adalah pak. Harga pokok satuannya 2.700, harga jual satuannya 3.500. Persediaan awal jumlahnya 22 pak dengan nilai 59.400. Kemudian terjual 20 pak dengan nilai 70.000 dan persediaan akhir hanya tersisa jumlah 2 pak dengan nilai 7.000. Contoh yang kedua Ibu akan ambil untuk jenis barang minuman, misalnya fruity dengan satuan peach, harga satuannya 1.500, harga jual satuannya 2.000, persediaan awal 22 peach, kemudian terjual sebanyak 20 peach dan tersisa persediaan akhir 2 peach dengan harga 4.000. Ini contoh untuk jenis makanan dan minuman. Sekarang silahkan kalian buat jurnal rekapitulasi penjualan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah selesai? Sudah? Terima kasih.
Setelah ini kita ke proses berikutnya, yaitu laporan kepada atasan. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Saya akan menyampaikan laporan rekapitulasi penjualan dan pembelian bulan Desember 2020. Ya, silakan. Baik, Bu. Rekapitulasi penjualan bulan Desember. Jenis barang dan makanan. Tenggo wafer vanilla satuan pak, harga satuan 2.700, harga jual satuan 3.500. Persediaan awal 22 pak dan terjual dengan jumlah 20 pak. Persediaan akhir dengan jumlah 2 pak. Hello Panda cookies satuan box, harga satuan 18.000, harga jual satuan 21.000. Persediaan awal dengan jumlah 53 box dan terjual dengan jumlah 34 box. Persediaan akhir dengan jumlah 19 box. Biskuit Roma satuan pak, harga satuan 1.200, harga jual satuan 1.500. Persediaan awal 25 pak dan terjual dengan jumlah 23 pak. Persediaan akhir dengan jumlah 2 pak. Biskuit Kongguan dengan satuan kaleng, harga satuan 20.000, harga jual satuan 27.500. Persediaan awal dengan jumlah 47 kaleng dan terjual dengan jumlah 12 kaleng. Persediaan akhir dengan jumlah 35 kaleng. Kemudian minuman fruity satuan piece, harga satuan 1.500, harga jual satuan 2.000. Persediaan awal 22 piece dan terjual dengan jumlah 20 piece. Persediaan akhir 2 piece. Pocari Sweat satuan kaleng, harga satuan 3.200, harga jual satuan 4.000. Persediaan awal dengan jumlah 53 kaleng dan terjual dengan jumlah 34 kaleng. Persediaan akhir dengan jumlah 19 kaleng. Teh botol sosro satuan botol, harga satuan 4.000, harga jual satuan 4.000. Persediaan awal dengan jumlah 25 botol dan terjual dengan jumlah 23 botol. Persediaan akhir dengan jumlah 2 botol. Sekian laporan dari saya. Terima kasih, Bu. Demikian tadi video pembelajaran yang berjudul Proses Administrasi Pengelolaan Produk. Kesimpulannya adalah proses administrasi pengelolaan produk yang baik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat data persediaan barang. Yang kedua, mencocokkan data. Yang ketiga, menyiapkan buku atau jurnal penjualan tunai dan kredit. Yang keempat, membuat rekapitulasi penjualan. Dan yang terakhir, melaporkan rekapitulasi tersebut kepada atasan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap bekerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.